Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tebang terbaik di Magetan. Resi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Baik, di kesempatan Selasa 22 Desember 2020 ya, tepatnya di Hari Ibu. Ini spesial banget di acara Ngobrol Bareng Karin, ditemani dengan ibu nomor 1 di Kabupaten Magetan ya. Ada Ibu Titi Suprawoto SPD MPD. Baik, langsung aja kita sapa. Selamat siang Ibu. Masih pagi ya? Siang. Pagi, ya sih, oh pagi. Iya. Pagi apa siang ini? Selamat pagi para pendengar setia Rasi FM. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Karin? Alhamdulillah baik juga. Ya, baik dan sehat harusnya. Iya. Seneng banget ini ketemu sama Ibu Titi Suprawoto untuk kesempatan pagi ya. Iya. Nah, gimana perasaannya pertama kali datang ke studio Rahasia FM ini, Ibu? Senang ya. Tempatnya di tempat yang kita strategis ya. Mewah. Strategis ya, mewah tapi adem. Iya mewah, mepet sawah juga. Nyarinya mudah kok. Oh, nyarinya mudah. Oke. Dan di kesempatan pagi kali ini kita spesial Hari Ibu ini ya, Bu. Ini kita akan membahas tentang perempuan berdaya Indonesia maju ya. Baik, nanti buat sahabat Rasi yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Karin dan juga Ibu Titi Suprawoto, monggo silakan bisa lewat telepon di 896137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Dan gak lupa juga acara ini juga disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan. Baik, untuk Ibu Titi. Nah, ini sebelumnya Karin ucapkan selamat Hari Ibu ya. Terima kasih. Iya. Gimana ini Ibu menjadi orang nomor 1 di Magetan, perasaannya bagaimana? Karena ini amanah ya. Saya tidak tahu gitu kemarin kalau akan menjadi ibunya orang Magetan. Ibunya orang banyak ya Bu ya. Karena ini amanah ya, saya berusaha menjalani semua tugas ini dengan ikhlas dan gembira begitu, karena tugasnya tidak sedikit, sehingga yang penting setiap saat saya memohon untuk diberi sehat, kuat gitu ya, tetap ditinggikan derajat sabar, ikhlas dan tetap gembira. Pokoknya selalu happy. Ya. Kuncinya itu ya Bu. Betul. Jalani dengan ikhlas dan selalu bahagia. Itu kan sangat dibutuhkan ketika di masa pandemi ya. Apalagi masa pandemi. Imun. Betul. Salah satunya selalu gembira. Di samping juga harus sehat. Iya betul ya, walaupun ada banyak mungkin ya problema seperti itu. Oh ya, dijalani dengan ikhlas, happy. Bukan problem, tugas itu. Oh, tugas. Amanah itu. Iya, amanah ya. Yang harus dilaksanakan sebaiknya. Iya, jadi kita menjalaninya dengan ikhlas, nggak ada gerundel, nggak ada apa. Insyaallah gitu tidak. Nah, Ibu Titi Suprawoto ya, ini selain menjadi ibu nomor 1 di Magetan ya, ini juga sebagai ketua tim penggerak PKK di Kabupaten Magetan. Benar. Betul ya Ibu ya. Nah, selain menjadi ketua tim penggerak PKK ini, jadi apa aja ini sebenarnya di Magetan Ibu? Saya ketua GUW, ketua BKMT, ketua Dekranasda, kemudian yang utama dan pertama itu saya jadi ibu dan istri. Pertama ya jadi ibu dan istri. Kemudian kesehari-hari saya juga bertugas sebagai ASN. Saya Kepala SMP Negeri 1 Magetan dan PLT Kepala SMP 1 Maspati. Baik, juga sebagai murid pasti bangga dong Bu ya. Murid-muridnya, wah, kepala sekolah saya ibu nomor 1 di Magetan, kayak gitu, pasti bangga ini murid-muridnya. Rasanya begini, menurut saya bangganya bukan karena saya istri bupati gitu ya, tapi
apa yang saya lakukan di sekolah itu. Oh gitu ya. Ya, mungkin yang membanggakan anak-anak. Jadi gitu. mungkin di SMP 1 mungkin ataupun juga SMP Mauspati itu punya visi misi yang sangat bagus untuk sekolah seperti itu. Ya, saya rasa setiap sekolah harus punya tidak hanya visi misi tapi juga punya branding sekolah. Oh iya, ada brandingnya sendiri untuk bisa menarik murid-murid untuk masuk ke sana. Benar, jadi masing-masing sekolah punya branding sesuai dengan kekhasan gitu ya. Center excellence-nya sekolah yang bersangkutan. Iya, gitu, betul. Baik, selain itu mungkin kita sebagai wanita, sebagai perempuan seperti itu ya Ibu ya. Ini kan punya kiprah yang sangat sangat mulia seperti itu ya. Selain menjadi ibu, istri, terus bekerja di luar juga. Nah, buat Ibu ini cara membagi waktunya bagaimana ini Ibu? Kuncinya kan sejak saya dulu istilahnya pacaran ya. Ta'aruf atau dulu populernya yang-yangan. Oh, yang-yangan ya. Ketika mulai yang-yangan dengan bapak itu kita sudah komunikasi, kita sudah sering ngobrol terkait dengan masa depan kami dan anak-anak kami. Jadi nanti udah pola di planning seperti itu ya. Jadi kami berdua ini salah satu keluarga yang sangat percaya terhadap perencanaan yang bagus. Semua harus by design gitu. Sehingga mulai awal sudah memang kita rencanakan gitu. Iya, jadi memang sudah tertata dengan rapi seperti itu. Kami kan tumbuh berkembang gitu. Saya kan generasi kolonial, tidak seperti Mbak Karen. Kalau sekarang milenial. Gen mil dengan gen kolonial beda. Jadi dulu kebanyakan orang tua kami itu kan ibu rumah tangga, sehingga patriarkat culture ya, kultur budaya patriarkat di kita, terutama masyarakat Jawa itu sangat kental, sehingga ibu adat Jawa. Iya, ibu itu sudahlah, pokoknya yo di rumah, wis ngurus rumah, ngurus anak, begitu kan. Nah, bapak ini yang menjadi main powernya yang untuk mencari nafkah, imam di keluarga seperti itu kan ini. Nah, dari perjalanan kehidupan kami itu sehingga harus perencanaan bahwa sekarang itu kesetaraan gender itu harus ini, karena menjadi tuntutan kondisi yang sekarang begitu, sehingga kami selalu ngobrol ini, kamu pokoknya wanita harus bekerja, kamu harus bisa mandiri. Anak-anak kita juga seperti itu. Kemudian harus memiliki pendidikan yang baik. Kemiskinan itu salah satu cara memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan yang baik, sehingga sampai pada jurusan apa gitu yang harus kita pilih ketika kuliah, kemudian pekerjaan apa yang boleh saya kerjakan, gitu. Ya, jadi kalau sekarang kan memang seorang istri itu rata-rata memang bekerja seperti itu ya Ibu ya. Baik, kita nanti lanjut ngobrol bareng lagi. Boleh. Ya, buat sahabat Rasi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Wong tulisan ranggenang ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Yo mripate sampean kuwi to Kang. Wong tulisan HP ya guwenah, kaya ngene kok ora iso maca. Iya, Di. Pancen mripatku ki wis suwi lara, Di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo.
Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemah. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye, Jal? Hehe, kurang ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan granit Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya, Ayah. Hayu, mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Belensa diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, Ibu tambah pinter ya. Ih, Ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus bonus 1 kardus, dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya. Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, Jalan Raya Panean Cepoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 35 18 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM memainkan tebang terbaik di Magetan. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng, tentunya bersama Ibu Titik Suprawoto SPD MPD untuk kesempatan pagi kali ini selaku Ketua Tim Penggerak PKK di Kabupaten Magetan ya. Tentang tema kita hari ini yaitu Perempuan Berdaya Indonesia Maju ya. Baik buat sahabat Rasi yang ada di rumah mungkin yang ingin berinteraksi dengan Ibu Titik Suprawoto, monggo silakan di teleponnya 896137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 081130200906 ya. Ataupun lewat Facebook juga bisa ya. Baik, kita lanjut lagi ngobrolnya ya Ibu. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di Kabupaten Magetan seperti itu ya. Nah ini mungkin perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita seperti itu ya. Bagaimana sih Bu caranya biar bisa mandiri seperti itu? Iya. Jadi begini, di PKK ini perlu diketahui pengurus PKK itu tidak hanya para perempuan. Jadi kita juga dibantu ada para lelaki tangguh. Oh iya. Pengurus PKK. Iya, jadi harus untuk ibu. mandiri itu kan mulai dari diri sendiri. Diri sendiri. Saya biasanya menyebutnya wanita untuk mandiri harus punya posisi tawar. Posisi tawar yang tinggi juga. Iya, maksudnya posisi tawar itu bagaimana itu Ibu? Begini, tidak bergantung kepada orang lain. Oh gitu. Salah satu contohnya misalnya bekerja itu kalau wanita bekerja itu kan pasti dia mandiri, tidak bergantung. Karena kita tidak tahu ketika dalam berkeluarga itu kita tidak tahu diuji apa oleh Sang Pencipta. Misalnya suatu saat suami kita diambil duluan misalnya. Kalau nggak gitu sakit. Ya harus merawat. Suami kita tercinta misalnya seperti itu, atau kita sendiri yang diuji sakit, anak kita yang diuji sakit, itu apa yang kita tanggung, yang kita laksanakan itu akan berbeda kalau kita bekerja dengan tidak. Iya betul. Dan bekerja kan tidak, sekarang pilihan pekerjaan kan banyak. Apalagi lowongan itu banyak untuk perempuan loh Bu. Ya, iya kan. Perempuan kan syaratnya juga khusus. Iya. Ya, saya juga senang karena responsif gender di negara kita sudah bagus. Iya, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sama. Ya, jadi yang dulu sepertinya bukan pekerjaan untuk wanita, sekarang bisa dilakukan oleh wanita. Juga keterwakilan 30% misalnya di dewan di mana itu juga sudah mulai jalan. Iya, sampai di bidang kabupaten mungkin sampai sekarang itu kuli biasanya itu ada kan kuli itu perempuan gitu ya Bu ya. Itu kalau di Bali malah hampir semuanya perempuan. Iya. Iya. Jadi sekarang rata-rata mungkin banyak laki-laki mungkin gini Bu. Ada yang cerita seperti ini. Enak jadi perempuan itu cari lowongan banyak seperti itu. Terus laki-lakinya gini, nganggur seperti itu. Nah, menurut Ibu bagaimana seperti itu? Mungkin istrinya yang harus bekerja dan suaminya yang ngurus anak seperti itu, Ibu. Tidak apa-apa. Karena itu sudah tadi responsif gender. Jadi tidak hanya kita dibatasi oleh pemikiran bahwa perempuan itu harus di rumah, tidak. Tapi ketika perempuan harus bekerja keluar rumah, suami yang mengurus rumah tangga, asal itu disepakati. Iya, sudah ada kompromi. Iya, sudah ada kompromi gitu. Sehingga apa? Tadi jadi gender itu bukan kodrat, tapi tetap imam di keluarga itu tetap suami, meskipun suaminya di rumah. Ya, sehingga nanti akan terjadi
tadi keluarga yang tangguh. Betul. Ya. Jadi mungkin nggak dipermasalahkan di kemudian hari. Kamu enak gini, bisa jalan-jalan, bisa keluar. Aku di rumah ngurus anak capek kayak gitu. Biasanya ada mungkin laki-laki seperti itu gitu loh. Mungkin suatu saat, karena kan jangan dikira kalau di rumah itu nggak capek loh Mbak. Betul. Karena di rumah kita ngurus, dapat penghargaan tuh kalau ibu rumah tangga kan. Iya. Tapi bapak ketika di kantor prestasinya langsung viral kan. Luar biasa. Sehingga ketika ada yang keluarga bersepakat, istri yang keluar rumah asal ridho suaminya. Kalau menurut agama kan ridho, ya sudah. Sehingga nanti itu berbagi tugas, berbagi peran, bukan kodrat. Ketika menyusui kan tidak bisa digantikan. Nah betul. Melahirkan kan juga tidak bisa digantikan. Tapi kan sekarang maksudnya wanita itu kan diistimewakan. Seperti itu. Kalau bekerja kan itu otomatis kan ada cuti hamil kayak gitu ya Bu. Iya, ya. Karena kodrat. Karena kodrat itu kan harus di ini. Karena harus menyusui. Iya betul. Terus sebetulnya. Iya. Kok emang kodratnya seperti itu ya Bu ya. Baik, ini tentang kita bahas tentang PKK sendiri ini Bu ya. Nah ini mungkin Ibu Titik punya program untuk wanita-wanita tangguh yang ada di Magetan ini seperti apa untuk mengurus keluarga seperti itu Ibu? Ke depan kepingin semakin banyak perempuan yang tangguh, yang mandiri, yang punya posisi tawar tinggi tadi. Posisi tawar tinggi, salah satunya melalui pendidikan yang baik. Sehingga nanti saya dengan teman-teman pengurus ini ke depan akan lebih fokus ke pemberdayaan perempuan. Karena statistik kita di Magetan itu bahwa kontribusi wanita di Magetan itu untuk ekonomi domestik itu 80% loh Mbak. Betul. Tapi kita kepinginnya 80% itu bukan yang di menengah ke bawah. Kepinginnya kita nanti ke depan menengah ke atas. Sehingga tadi kepinginnya nanti dengan pendidikan yang baik. Alhamdulillah kan Pak Bupati sudah mendirikan kampus ya, kampus. Akademi teknik kulit gitu kan, yang untuk D1, D2, kemudian nanti akan juga bekerja sama dengan UNESA, bekerja sama dengan universitas-universitas yang lain untuk mendirikan kampus di Magetan. Salah satunya itu sih. Nanti kalau para wanita Magetan ini kepingin kuliah tidak perlu keluar kota. Sehingga nanti yang afirmasi, yang perlu sekolah gratis akan bisa difasilitasi. Sehingga tidak perlu keluar kota, nanti tidak perlu high cost ya, tinggi sehingga nanti semakin tinggi pendidikan wanita Magetan akan semakin baik. Jadi salah satunya programnya itu mendirikan kampus untuk wanita seperti itu. Dengan Pemda kita menjadi ini. Kemudian juga kita serukan di mana-mana bahwa pendidikan yang baik itu sangat penting. Ya, juga saya sering belusuan ke pasar-pasar. Belusuan. Diam-diam saya belusuan ke pasar tanpa bapak saya sendiri. Tanpa bapak langsung sendiri gitu ya, survei. Ya, rupanya di pasar-pasar tradisional saya masih belum dikenal. Iya, belum. Kecuali di pasar sayur, di pasar cepit sudah. Kalau pertapa saya sudah badar. Sudah ini. Kalau di misalnya pasar Pelausan, pasar-pasar yang lain. Kecuali Mas Pati ya, karena saya lahir dan besar di Keraton di Mas Pati. Banyak ada teman saya, tetangga saya yang berjualan sudah kenal itu. Jadi saya diem-diem ke pasar. Tanpa sepengetahuan bapak. Atau nongkrong di warung mana. Baik Ibu, ini ada satu pertanyaan ini sebentar di WhatsApp ya. Ibu, saya mau nanya. Gaji saya itu lebih besar dari suami saya. Biar suami saya nggak minder, itu bagaimana menyikapinya? Dari Mbak Arin di Pelausan. Mbak Arin, alhamdulillah selamat Mbak. Artinya begini, jadi apapun kondisinya, suami kita tetap imam
kita. Jadi kita berusaha membesarkan hati suami, dan itu tidak perlu diekspos. Yang tahu hanya kita berdua saja kalau gaji istrinya itu lebih besar. Dan kita tetap menghormati dan menghargai berapapun penghasilan suami. Iya. Ya, selalu kita dorong gitu, karena nanti yang penting itu halal gitu ya. Supaya suami kita nanti kalau merasa minder nanti akan berdampak macam-macam. Kalau misalnya dampaknya nanti tidak positif, ya saya tidak mau ngomong negatif ya. Iya. Positif. Ya, yang positif nanti saja. Bisa melakukan hal yang menyimpang karena ingin menandingi sang istri. Iya, Mbak Arin tadi gitu. Sehingga tetap berapapun gajinya tetap kita hormati, kita sayangi. Iya. Pokoknya jangan sampai berpaling. Nah, iya betul. Kadang seorang perempuan, kalau kan perempuan itu mindsetnya kan duit, gitu ya Ibu ya. Tidak semua sih. Iya, tidak semua ya. Mungkin ada beberapa yang pokoknya ya, lakinya yang harus semua lakinya ibarat kata seperti itu ya. Terus ya, terus saat suaminya mungkin ada bangkrut ibarat kata seperti itu, ataupun seperti sekarang ini ya Bu ya, kan terkena pandemi, usahanya terkena pandemi seperti itu kan jeglek gitu ya, hasil penghasilan mungkin jeglek, terus sang istri langsung ngomel-ngomel kayak gitu Bu. Itu yang salah satu peran istri itu kan tidak hanya sebagai istri, tapi kadang sebagai kekasih, kadang sebagai orang tua, kadang sebagai anak, kadang sebagai teman. Nah, kita harus pandai-pandai berperan ketika dibutuhkan. Ketika suami sedang di bawah, kita harus membangkitkan, kita harus mendorong. Ketika suami sedang di atas, kita harus menjaga gitu, supaya suami kita tidak berpaling atau menyimpang, melakukan sesuatu yang menyimpang. Kemudian ketika yang seperti Mbak Arin ini menurut saya tetap dihormati. Misalnya kita kan mesti punya saving ya, punya tabungan. Misalnya kepingin beli apa, didiskusikan dengan ini. Didiskusikan misalnya dulu. Pak atau Mas, saya kalau ngaturin Bapak kan Mas, misalnya Mas, kita punya tabungan segini, sebaiknya kita untuk apa? Kita jadi maksudnya tetap kita posisikan sebagai imam yang harus kita dengarkan. Kalau misalnya kadang ada hal yang tidak pas di hati kita, ya kita sampaikan. Iya, betul. Ya, terus ketika misalnya suami melakukan kesalahan, kan ada 8 fungsi di keluarga, itu salah satu kan ada pemaaf. Jadi kita ketika itu tidak urgent dan selalu diulang-ulang, kita maafkan, asal berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Dan kita ketika salah, kita juga harus langsung minta maaf. Nah, ketika adegan atau ketika momen kita bermaafan itu menjadi pendidikan langsung kepada anak-anak kita, menantu kita, keluarga itu. Jadi bisa jadi contoh seperti itu ya Bu. Ya jangan kan ada kata-kata perempuan selalu benar seperti apalagi itu ya. Di pandemi ini tadi kan banyak yang bangkrut, iya betul yang Ibu, PHK, di rumah. Nah, itu kita harus apa namanya, menjadi penguat. Nah itu tadi kenapa perempuan itu ya nggak diharuskan sih ya. Kenapa memang kerja seperti itu ya, untuk itu sewaktu-waktu mungkin kan kita tidak tahu ke depannya ya. Ya salah satunya itu ketika kalau misalnya mobil double gardan kan beda. Dan bekerja itu tidak harus ASN loh Mbak. Masih misalnya, banyak yang lain. Misalnya jualan begitu. Nah, sehingga betul. Saya lebih senang memberdayakan wanita di Magetan, memberi kail, bukan memberi ikan. Kalau ikan dimakan habis. Tapi kalau memberi kail, dia bisa dengan kailnya itu bisa ke sungai. Asal nggak ke kolamnya orang lain. Kolamnya tetangga jadi masalah nanti ya. Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Bu ya, buat sahabat Rasi yang sekarang mungkin di rumah ingin berinteraksi ya dengan Ibu Titi, silahkan ya, tetap merapat terus di 90,6 FM. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Pak iki kok wis wayang garap sawah. Dek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamannya akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, STNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Lek, mesen teh ya. Dan teh, mak Purwana tak ngopi bang. Aduh Lek, engkau tak ngopi, sakit emah polana. Mun sakit emah, obati soman bayi bang. Engkau ya tak ngopi bang. Keng mau temu doro tengki komat, beres ka soman. Mana cu soman mana no. Jano darah tinggi, cukup yenomi soman kiapa. Mun sakit lain apa bisa nek? Coba bayi bang, beri soman. Jano manfaat soman apa jadi Lek? Kita tahu yuk, soman arwah banyak khasiat tabang. Herbal soman terbuat dari 39 bahan alam berkhasiat seperti manggis, mengkudu, pepaya, kacang merah, sawi putih, bayam, jintan hitam, kayu manis, pasak bumi, bawang putih, dan masih banyak lainnya. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat karena mampu membantu regenerasi sel tubuh, memperbaiki metabolisme, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Soman membantu mempercepat pemulihan berbagai keluhan penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan penyakit lainnya. Soman telah teruji klinis di Universitas Gajah Mada dan Laboratorium Saraswati. Soman jauh lebih baik. Begitu banyak cerita. Hai Sobat Rasi, mau NSP di HP kamu pakai tembang-tembang keren kekinian? Yuk aktifkan NSP Hitlist Radio Rasi FM Magetan. Kamu bisa pilih tembang sesuka kamu. Ada tembang Lati, Menghapus Jejakmu, Engkau bukanlah segala, Gemintang Hatiku, meski mentari, Luka Yang Kurindu. cinta punya batas, tak harus saling perang. Dan masih banyak yang lainnya. Caranya gampang, tinggal ketik bintang 121 bintang 906 pagar. Lalu pilih tembang favorit kamu. Tarifnya hanya Rp3.850 saja dan aktif selama 7 hari. Aduh, awak rasanya gelindingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi,
Hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan, insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, liver, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan, kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Baik Sobat Rasi, sebelum kita lanjut ngobrol bareng dengan Ibu Titik Suprawoto SPD MPT ya, Karin ada informasi buat Anda. Pernah nggak sih ngerasain lagi asyik internetan, tiba-tiba lemot? Dan pernah juga nggak ngerasain mau download sesuatu di HP, ya ampun lamanya muter terus? Dan pernah juga nggak sih pas lagi seru-serunya streaming, sinyal internet tiba-tiba on off dan terpaksa kita pindah sana sini buat cari sinyal. Kesel kan ya? Nah, punya pengalaman gak enak banget dalam berinternetan? Yuk sharing pengalamannya, kirim via SMS atau WhatsApp ke Radio Rasi FM. 2 cerita paling menarik akan dipilih dan dihubungi oleh Radio Rasi FM sebagai pemenang dan bakal diajak challenge seru-seruan di Quiz on Air. Selain dapat hadiah uang tunai, kamu juga dapat voucher dari Axis. Yang belum beruntung masih bisa terus berkesempatan menang di episode kuis selanjutnya. Jadi terus kirimkan cerita kamu, siapa tahu kamu pemenangnya. So guys, mau nge-games, mau streaming, mau apa aja berinternetan, cus, lancar. Gak percaya? Makanya buruan pakai Axis. Kenapa enggak? Karena pakai Axis, internetan jadi tambah stabil. Baik Sobat Rasi, satu informasi sudah Karin hadirkan dan kita lanjut ngobrol bareng Ibu Titi. Kita lanjut lagi ya Bu. Baik, ternyata untuk program PKK ini Bu ya, kan temanya perempuan berdaya Indonesia maju ya. Nah, untuk memajukan perempuan-perempuan khususnya di Magetan ya Bu ya, mungkin Ibu punya program di PKK tersebut ya. Perempuan itu harus ngapain aja sih biar mungkin ekonomi keluarga tambah naik seperti itu Ibu? Ya, jadi PKK itu kan organisasi sosial yang berjenjang Mbak, mulai dari nasional sampai nanti persepuluhan di kampung itu. Di desa-desa. Itu kita programnya itu ada program 10 program pokok PKK. Itu mulai dari pengamalan Pancasila sampai dengan perencanaan sehat. Di situ ada gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Sehingga program yang kita buat itu dari 10 program pokok itu harus kita laksanakan dituang dalam 4 pokja. 4 pokja kemudian kita sesuaikan dengan kondisi Magetan. Nah, misalnya salah satunya ketika musim pandemi ini kita sudah bergerak, kan tidak mungkin kita harus tetap tidak boleh berkerumun. Kita harus, betul. Nah, kita yang pertama kita menjadi pelopor dan edukator pelaksanaan program
kesehatan ketat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, itu kan sudah tercermin di 10 itu, sehingga kita tetap menjadi edukator dan pelopor. Saya selalu memakai masker kalau pertama keluar rumah ke kantor. Kadang saya pulang dari kantor, kalau ada misalnya remaja tidak mengenakan masker, saya langsung sepeda ontel saya standar, saya ngobrol sama sejoli. Sayang, mana maskermu? Saya bilang gitu. Nggak, kasihan bunda tuh. Ini bunda di kantong, ayo dipakai gitu. Nanti kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, kita harus menyelamatkan orang lain. Kamu jangan medeni bunda. Nah, ini buat sahabat Rasi yang di rumah ya, yang nonton di live Facebook. Ini kita nggak pakai masker karena kita sudah jaga jarak. Tadi beberapa waktu kesini pakai masker kok. Sudah saya siapkan. Nah, tuh Mbak Fasil ya, karena kita dicopot ini, supaya lega aja ngomongnya. Gitu ya, karena suaranya keluar. Betul. Kemudian juga kita membagi masker kepada yang membutuhkan. Kemudian kita juga berbagi sembako kepada yang keluarga Magetan yang terdampak COVID. Kita juga melaksanakan pelatihan dan workshop secara virtual, karena untuk memutus ini kan kita tidak boleh bergerombol lebih dari 30 orang kan begitu. Kemudian kita juga melaksanakan pertemuan seperti pleno, pertemuan rutin itu juga secara virtual. Itu yang kita lakukan, dan kita terus mudah-mudahan nanti segera pandeminya segera berakhir gitu ya Bu. Pandemi supaya berakhir dengan indah atas izinnya begitu ya. Sehingga kita lebih bergerak dan kita bisa turun ke lapangan lebih banyak untuk apa tadi, melakukan kegiatan-kegiatan positif yang terkait dengan pemutusan rantai penularan COVID-19 seperti itu. Nah, ini karena di masa pandemi seperti ini ya Bu ya, mungkin Bu Titi punya pesan buat ibu-ibu yang di rumah mungkin ya, mungkin harus ngapain seperti itu Ibu. Nah, ini kan beban para ibu, terutama yang mempunyai putra-putri yang bersekolah. Nah, betul. Nah, itu sekarang kan sedang daring begitu kan. Betul. Padahal kita tahu tidak semua ibu itu paham tentang pelajaran mungkin IT. Karena kalau daring kita akan menggunakan IT, terutama yang SMP, SMA itu, sehingga mempunyai tugas tambahan kan harus mengawal, mendampingi putranya. Nah, kita meskipun daring, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Misalnya dia mengirim foto atau video begitu, melaksanakan tugas apa begitu. Misalnya kalau pendidikan agama berwudu yang benar, kan harus dia mengirim video ketika dia berwudu. Kan harus ada orang lain yang memvideokan, mungkin mamanya atau kalau teman, tetap harus dengan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap ini seperti itu Mbak. Sehingga selama 8 bulan ini selain menjadi ibu rumah tangga, jadi guru, jadi guru itu yang sehingga pada mengeluh semua. Iya, pada mengeluh Ibu ini. Sudah tidak kuat ibarat kata ya. Nah, itu kan juga banyak, sehingga kita juga ini ternyata jadi guru itu tidak mudah. Sehingga semua akhirnya berarti guru itu tugasnya tidak mudah. Sehingga tugas pendidikan itu kan menjadi kewajiban 3 kelompok besar tuh Mbak, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita itu kan menjadi tugasnya pemerintah yang diwakili oleh sekolah, masyarakat dan keluarga. Nah, ketika pandemi ini tugas di keluarga lebih berat, menonjol, lebih frekuensinya lebih ini, sehingga kita saling mengisi. Apapun kondisinya, anak kita kan tetap harus disiapkan untuk menjadi tadi warga Magetan yang tangguh, yang mandiri, gitu, dan mulai dari melakukan kebaikan yang sederhana, sehingga nanti di rumah kan juga para ibu bapak ini bisa menjadi role model anak-anaknya untuk kebaikan, ini, sehingga saya sendiri di sekolah juga melakukan pertemuan dengan orang tua dengan
Zoom cloud meeting Mbak, dengan virtual. Iya. Nah, ini kan mungkin banyak ini Bu ya, buat para ibu-ibu yang kadang itu mengeluhnya seperti ini Bu. Kalau di sekolahan kan teman-temannya banyak seperti itu ya. Jadi dia mungkin mengerjakan tugas gitu kan nurut kayak gitulah. Kalau yang mengajari orang tua, anak ini berat kata lete-lete gitu. Nah, seperti itu bagaimana itu Ibu? Nah gini, kalau misalnya memang darurat, dalam kondisi betul-betul darurat, anak-anak boleh ke sekolah, tapi dengan protokol kesehatan. Tetap itu kita kan juga ditata di sekolah untuk sarprasnya itu siap protokol kesehatan seperti SMP 1 Magetan dan Mas Pati ini. Saya juga membuat, salah satunya membuat studio. Oh iya. Ya, untuk apa, sarana prasarana di pandemi, dan kita tidak harus tatap muka begitu. Kalau tatap muka kan di kelas yang biasanya 32 peserta didik atau 32 anak dibagi menjadi 2, sehingga yang biasanya satu kelas menjadi 2 kelas, dan harus protokol kesehatan mulai dari rumah. Pakai masker. Jemputnya itu juga harus protokol kesehatan. Harus biasanya angkot itu kan diisi 20 orang Mbak. Sekarang juga itu. Nah, sekarang 6 di belakang, berarti kan distancingnya seperti kalau 6 benar. Terus yang di depan 1 dengan sopir itu kan juga sudah distancing. Terus diberi fasilitas masker. Barangkali ada yang tidak bermasker harus wajib pakai masker. Kemudian ada hand sanitizer seperti itu. Bahkan ketika orang tua menjemput ke sekolah Mbak, ketika anak-anak pulang itu, ketika akan masuk ke halaman dalam sekolah itu wajib masuk di bilik sanitizer, kemudian juga cuci tangan, kemudian masuk di ukur suhu. Kita punya box body temperatur, harus ini gitu. Sehingga itu tadi kita harus menjadi edukator, menjadi pelopor protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ketika ada anak yang sehat, dengan orang tua sepakat ketika putra putrinya itu sudah semelenget gitu Mbak. Misalnya demam, jangan masuk sekolah. Lebih baik istirahat di rumah. Tetap di rumah saja. Atau ketika di wilayahnya itu zonanya merah misalnya, itu tidak usah masuk sekolah. Jadi sudah diberi keringanan seperti itu ya Bu ya, untuk mengatasi pencegahan penyebaran COVID-19 Bukan ini. Keringanan tadi loh, problem solving. Problem solving. Tadi menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan sampai nanti timbul klaster baru kan. Betul ya. Jadi buat para orang tua ini sabar dulu ya. Mungkin ini memang kadang-kadang kan orang tua sudah sibuk kerja wes anaknya ya udah gitu. Kan nanti sibuk bekerja lupa anaknya lupa. Nah, klaster baru akhirnya kan serumah harus isolasi semua. Betul. Saya rasa kalau kita semua bersama-sama kompak, disiplin, segera berakhirlah ujian. Semoga saja ya Bu ya. Baik, milenial itu loh. Nah milenial itu susah diantar. Bukan susah diantar itu, nggak butuh masker. Nggak butuh masker. Makanya dirinya tidak butuh masker, tapi harus menyelamatkan orang lain. Kan bisa jadi dia OTG, orang tanpa gejala seperti itu. Jadi bisa menulari seperti itu ya. Baik, nanti kita lanjut lagi Bu ya, di menit-menit terakhir. Nanti di belakang kita ngobrol, mungkin Ibu Titik punya pesan buat para ibu-ibu yang ada di Magetan seperti itu ya. Tetap stay tune terus Sobat Rasi, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di 90,6 FM. Itu Mainul. Mana Mainul? Mainul, maaf tanya sebentar Mainul. Boleh ya Mbak Inul, boleh ya. Mbak Inul, kesibukannya saat ini apa aja nih? Dengar-dengar mau jadi juri ya? Ya nih, sekarang saya lagi sibuk banget mencari talenta muda Indonesia sing pantas menjadi penerus Didi Kempot. Wah, keren Mbak. Talenta yang dicari emang yang gimana Mbak? Pastinya ya, yang bisa nyanyi campur sari dan juga pop Jawa, sing api-api ngono kuwi. Udah ya, saya udah ditunggu sama juri-juri yang lain. Bentar Mbak, emang jurinya siapa aja Mbak? Wah, jurinya ya tentu ada saya, Ainul Daratista,
Gita, terus ono Jeng Via Valen, ono Kang Mas Danang, terus Kang Mas Yeni Caknan juga sama Cak Nurbayan. Top-top toh jurine. TOPBGT semua itu. Mbak, mau nanya satu lagi nih. Apa meneh to yo Mas nanya terus. Wis daripada penasaran, tonton aja langsung keseruan The Next Jadi Kempot setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di GTV. Kebiasaan lama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku, saya, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kita semua saatnya berubah dengan menjaga kebersihan, dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Satu hal mudah tapi penting untuk menyelamatkan kita semua. Cuci tanganmu pakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar demi anak, pasangan, orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, rekan, teman, untuk kesehatan kita semua. Berubah usir wabah. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan bekerja sama dengan Radio Rahasia FM Magetan. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter. Dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Sembilan 90,6 FM Radio Rahasia Magetan, The Family Radio.
90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Baik Sobat Rasi, masih di acara ngobrol bareng dengan Ibu Titi Suprawoto, SPD MPD ya. Baik Ibu, ini karena keterbatasan waktu ya Ibu, ini enggak terasa banget ya, kita udah ngobrol hampir 1 jam ya. Buat Ibu Titi ya, ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat para ibu-ibu, para perempuan-perempuan tangguh yang ada di Magetan spesial Hari Ibu ini ya Bu ya. Terus mungkin nanti ada harapan ke depannya, itu monggo disampaikan. Yang pertama, biasanya kan masalah timbul itu salah satunya juga karena miskin ya Mbak. Miskin itu tidak hanya miskin harta, tapi miskin pengetahuan, miskin karakter, sehingga itu yang harus supaya wanita menjadi wanita tangguh. Saya di depan sudah sampaikan harus punya posisi tawar tinggi. Posisi tawar tinggi itu salah satunya punya pendidikan yang baik, punya keterampilan yang memadai untuk hidup ya, kecakapan hidup. Kemudian kalau bisa juga punya karir. Nah, supaya memiliki hal yang saya sampaikan tadi kan semua harus by design, harus direncanakan. Kalau mau berumah tangga misalnya ya, sekarang undang-undang perkawinan kan wanita minimal usianya 21 tahun, lelakinya 25 tahun. Itu diatur oleh pemerintah itu supaya kita sudah siap secara fisik, secara psikis, secara ekonomi kita kan sudah matang. Kalau umurnya di bawah itu kan masih belum siap. Iya betul. Ya, apalagi habis lulus sekolah langsung gitu. Ya ketika itu tadi kalau bisa kedua-duanya juga punya penghasilan. Kalau tidak minimal istri kalau harus di rumah harus punya usaha kan bisa dilakukan dari rumah. Iya betul, mungkin jualan kue ataupun jualan kecil-kecilan seperti itu. Jadi nanti otomatis kalau kita secara ekonomi sehat, sudah tangguh, maka semua jalannya lebih mudah. Keharmonisan keluarga. Sudah untuk mendapatkan pendidikan yang baik itu bisa tanpa biaya. Kan banyak beasiswa yang bisa terutama untuk pendidikan dasar dan menengah kan sudah tidak berbayar. Dan di situ kalau misalnya pintar, itu kan beasiswa banyak sekali. Ada bidik misi, ada LPDP, atau dari luar negeri juga banyak yang bagus begitu. Sehingga para wanita ini sebelum memutuskan untuk menikah, hindari pernikahan dini. Ya, bergaul yang baik supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sehingga nanti ketika berkeluarga bisa menjalankan 8 fungsi keluarga, Mbak. Antara lain yang satu fungsi agama, kemudian fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, kemudian reproduksi. Nah, tadi kalau usianya 21, alat reproduksinya sudah sehat, sudah siap, sudah matang gitu. Kemudian sosialisasi dan pendidikan. Kemudian yang ke-7 fungsi ekonomi, yang ke-8 lingkungan. Jadi ini lingkungan kan tidak hanya lingkungan sosial, tapi juga lingkungan hidup. Salah satu cara ketahanan keluarga dengan memanfaatkan lingkungan itu dalam musim pandemi ini apa kan mahal. Banyak yang terdampak di PHK. Kalau memfungsikan lingkungan hidup di sekitarnya kan bisa nanam sayur sendiri, nanam cabai sendiri, sehingga untuk kebutuhan nutrisi seimbang salah satunya bisa dipenuhi dari lingkungan. Jadi nggak harus beli. Nggak harus beli. Begitu. Nanti nanam cabai sendiri kan, terus memelihara ayam sendiri, ngopeni pitik diwi, ngopeni bebek diwi. Dulu saya masuk SMP kan bapak saya petani, bebek itu telurnya sampai nggak karuan. Sehingga gizi seimbangnya itu tadi, nutrisi seimbangnya bisa kita penuhi sendiri. Ya, seperti itu, sehingga nanti itu tadi supaya wanita tangguh, Indonesia maju. Kalau kita sudah posisi tawar kita sudah tinggi, kita tuh tidak bakal mudah terprovokasi. Kalau ada
hoax di di sosial media seperti itu. Sebetulnya ini sekarang berkembang. Yang Tripusat Pendidikan tadi saya sampaikan di depan, keluarga, masyarakat dan keluarga, masyarakat dan pemerintah yang diwakili oleh Tripusat ini sekarang berkembang jadi catur pusat. Salah satunya apa? Media. Iya, media. Nah, seperti Rasi ini kan programnya juga harus mengedukasi masyarakat, Magetan dan seluruh Indonesia menurut saya. Sehingga ketika ada hoax, ada apa begitu kita tidak mudah terprovokasi. Tidak rapuh, jadi menjadi tangguh begitu. Saya sepakat itu, yang catur itu, catur pusat pendidikan itu salah satunya media. Iya, betul. Sekarang kalau hoax itu terus disuarakan, yang salah kan jadi dianggap benar. Yang salah benar, yang benar jadi salah. Kebalik. Apa? Perpecahan. Iya, betul. Sedih lah Mbak kalau terus kita dipecah belah oleh kayak kemarin kasus demo-demo seperti itu ya Bu ya. Ya, andai kata itu kita sudah educated person semua, sudah terdidik kan, tidak mudah diprovokasi. Iya, betul. Tuh Mbak, kira-kira. Mungkin harapan kedepannya Ibu? Saya berharap semakin banyak wanita di Magetan ini yang berdaya, yang tadi tetap punya keterampilan, punya posisi tawar yang tinggi, seperti Mbak Arin tadi. Gajinya lebih tinggi dari suaminya, kenapa tidak gitu? Yang penting tetap fungsi keluarga dijalankan dengan sebaik-baiknya. Betul, tetap menghormati suami. Kesetaraan gender itu bisa berjalan, kebinekaan global ini, kebinekaan global itu sudah menjadi nafas di keluarga. Saya rasa apa tadi, wanita Magetan berdaya, Indonesia maju. Kalau Magetan maju, Magetan maju. Itu pasti maju. Seperti itu, Mbak. Iya, dimulai dari lingkungan yang kecil dulu ya, Bu ya. Betul, dari keluarga dulu, keluarga yang tangguh dulu. Iya. Baik, terima kasih buat Ibu Titik Suprawoto sudah hadir di Radio Rasi FM untuk kesempatan udah siang ya, Bu ya. Baik, Bu, semoga saja kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah, nanti tema yang berbeda. Kemudian apabila dalam perbincangan santai kita pagi hari ini sampai siang ini ada yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Insyaallah nanti kita bertemu lagi di acara yang lebih asik. Iya, baik. Terima kasih buat Ibu Titik ya. Baik sahabat Rasi, kita akhiri dulu ya ngobrol bareng untuk kesempatan siang kali ini ya. Terima kasih buat Ibu Titik, dan buat sahabat Rasi yang dari rumah jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di 90,6 FM. Karin pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.